أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala membahas juga apakah boleh seorang itikaf untuk keluar jika ada kebutuhannya. Jika ada kebutuhannya. Karena makna itikaf itu mendiami suatu tempat. Ya, atau berdiam di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh keluar? Ini hal terkait dengan boleh keluar ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tergantung keadaan dia keluar untuk apa. Pertama, kalau dia hajatul insani, kebutuhan manusiawi, buang air kecil, air besar, ini disepakati boleh dia keluar dari masjid untuk itu. Disepakati boleh dia keluar dari masjid untuk kebutuhan manusiawi. Iya, buang air besar, demikian pula air kecil. Ini disepakati oleh para ulama, dinukil oleh Ibnul Munzir, demikian pula Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kalau makan dan minum? Keluar untuk makan dan minum. Itu dari masjid dia keluar untuk makan dan minum. Kalau keluar untuk makan dan minum, diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Ada di antara para ulama menyatakan boleh dia keluar ya ke rumahnya ambil makan dan minum, tapi tidak boleh makan di sana. Hanya ambil untuk makan di masjid. Ini kalau tidak ada yang bawakan. Kalau tidak ada yang bawakan. Kalau ada yang bawakan, tidak boleh dia keluar. Kan ini masuk di kebutuhan yang pertama tadi. Sebagaimana air besar, air kecil dia keluar karena kebutuhan manusiawi, maka ini juga kebutuhan apa? Manusiawi. Karena bukan hanya kencing sama buang air besar yang dibutuhkan, tapi butuh juga diisi itu. Ya kan? Boleh. Cuman kalau tidak ada yang membawakannya. Ini pendapat ya dari ulama Syafi'iyah. Dari ulama Syafi'iyah. Iya. Jadi boleh pergi ambil saja, tidak boleh makan di tempat. Iya. Sementara pendapat kedua mirip juga, boleh baginya untuk keluar makan atau minum ke rumahnya, walaupun bisa dibawakan. Ya kalau tadi dia bilang, boleh dia pergi ambil kalau tidak ada yang membawakannya. Itu pendapat pertama, dekat dari orang Syafi'iyah. Agak ketat sedikit. Kalau pendapat kedua, boleh untuk keluar pergi makan dan minum, walaupun ada yang bisa membawakannya. Ya, untuk ke tempat itikaf. Ini pendapatnya orang-orang Hanabilah. Dan satu pendapat dari orang Syafi'iyah. Kalau pendapat ketiga, tidak boleh. Kalau tadi kan, boleh pergi ambil, makan di masjid. Yang kedua, boleh makan di tempat. Pendapat ketiga, tidak boleh baginya keluar dari masjid untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum jika bisa dibawakan untuknya ke masjid. Ini pendapatnya orang Malikiyah, juga Hanafiyah. Dan ini madhabnya orang-orang Hanabilah, satu pendapat dari mereka, dan juga satu pendapat dari orang Syafi'iyah. Dari orang Syafi'iyah. Ini pendapat, ya, yang ketiga ini adalah merupakan pendapat yang kuat. Kenapa ini bisa kuat? Yaitu berdasarkan hadits riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atakafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insani." Kau perhatikan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beritikaf, beliau hanya mendekatkan kepalanya untuk saya sisir rambutnya. Dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan manusiawi. Tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan apa?
manusiawi. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, kebutuhan manusiawi ini adalah kinayah dari buang air kecil dan air besar, bukan yang lain. Kebutuhan manusiawi artinya adalah apa? Ini hanya buang air besar atau air kecil, bukan makan dan minum. Jadi Nabi makan dan minum di masjid. Nabi SAW makan dan minum di masjid. Dan ini pendapat yang kuat. Bahwa orang yang itikaf tidak boleh pulang ke rumah. Tidak boleh pulang ke rumah. Masalah makan dan minum itu dibawakan ke masjid. Kecuali kebutuhan manusiawi, tidak ada WC di tempat itikaf, tidak ada tempat buang air kecil, air besar, maka boleh. Dia pergi buang di mana? Di rumahnya. Kalau dekat, kalau jauh jangan. Iya. Kalau jauh ini kan Nabi di sini kata Aisyah, kenapa? Karena rumahnya Nabi di samping. Rumahnya Nabi di samping masjid, di tembok masjid. Maka kalau sisi rambut langsung dikasih masuk saja di jendelanya. Aisyah, antum bisa pahami ini? Iya. Ini terkait dengan keluar untuk kebutuhan. Keluar untuk kebutuhan.